Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Admin Y. Hari ini kita akan membahas sebuah cerita yang sangat besar, sangat gila, dan mengubah seluruh bentuk dunia Marvel selamanya, yaitu event Secret Wars tahun 2015. Ini bukan sekedar komik tentang pahlawan yang memukul penjahat sampai kalah. Ini adalah cerita tentang akhir dari segalanya, tentang keputusasaan dan tentang apa yang terjadi ketika seluruh alam semesta hancur lebur tanpa sisa. Kalau kalian suka cerita yang skalanya sangat masif dan penuh dengan kejutan di setiap halamannya, maka kalian datang ke tempat yang tepat. Bayangkan saja semua universe yang ada di Marvel saling bertabrakan satu sama lain sampai tidak ada yang tersisa. Marvel Universe utama hancur, Ultimate Universe juga ikut hancur. Jonathan Hickman, sang penulis, membangun jalan cerita ini selama bertahun-tahun di berbagai judul komik sebelumnya. Jadi, yang kita lihat di sini adalah puncak ledakan dari semua masalah tersebut. Kita akan bahas pelan-pelan dari awal sampai akhir, supaya kalian paham betul kenapa event ini sangat penting dan selalu dibicarakan oleh para fans. Sebelum kita masuk ke halaman pertama komiknya, kita wajib paham dulu latar belakang kenapa kiamat ini bisa terjadi. Ada sebuah fenomena yang disebut incursions. Singkatnya, incursions adalah kejadian di mana dua bumi dari universe yang berbeda saling mendekat dan bertabrakan. Kalau kedua bumi ini bertabrakan, maka kedua universe itu akan mati dan hancur total. Tapi ada satu celah yang kejam. Kalau kalian menghancurkan bumi milik universe lain sebelum tabrakan terjadi, maka universe kalian akan selamat. Ini adalah pilihan yang sangat berat buat para pahlawan kita. Lalu siapa yang membuat kekacauan ini? Jawabannya adalah makhluk alien super kuat yang disebut Beyonders. Mereka ini level kekuatannya sangat tidak masuk akal. Bahkan dewa-dewa di Marvel saja takut sama mereka. Para Beyonders ini sedang melakukan sebuah tes gila untuk melihat apa yang terjadi kalau mereka menghancurkan seluruh multiverse. Cara mereka menghancurkannya sangat unik. Mereka menggunakan karakter Molecule Man di setiap universe sebagai bom waktu. Kelompok superhero rahasia yang bernama Illuminati sudah mencoba segala cara untuk menghentikan incursions ini selama bertahun-tahun, tapi mereka selalu gagal. Pada akhirnya, semua universe hancur dan sekarang hanya tersisa dua universe terakhir, yaitu Earth 616 yang merupakan dunia utama Marvel dan Earth 1610 yang merupakan dunia Ultimate Marvel. Ini adalah incursions yang paling akhir. Kalau dua bumi ini bertabrakan, maka tamat sudah riwayat Marvel secara keseluruhan. Di saat semua superhero sibuk panik dan saling serang, ada tiga orang yang bergerak diam-diam. Dr. Doom, Molecule Man, dan Dr. Strange. Mereka menolak untuk menyerah pada nasib. Dr. Doom dengan kepintaran dan ambisinya yang luar biasa mencari cara untuk mencuri kekuatan para Beyonders, dan dia berhasil. Dengan kekuatan tingkat dewa itu, Dr. Doom mengambil sisa-sisa pecahan dari berbagai universe yang hancur dan menyatukannya menjadi satu planet baru yang disebut Battle World. Babak pertama dalam isu 1 langsung dibuka dengan situasi panik yang luar biasa. Earth 616 dan Earth 1610 akhirnya bertabrakan. Bukannya bekerja sama, para pahlawan dari kedua bumi ini malah saling serang karena mereka semua ingin dunianya masing-masing selamat. Kita melihat Iron Man, Captain America, dan karakter lainnya bertarung mati-matian tanpa hasil. Reed Richards dari Fantastic Four membuat sebuah kapal penyelamat yang disebut Life Raft untuk menyelamatkan orang-orang penting. Tapi sayang sekali, dalam prosesnya kapal itu rusak dan banyak yang mati, termasuk istri dan anak-anak Reed. Ini adalah momen yang sangat sedih karena semua usaha mereka sia-sia. Masuk ke isu kedua, kita tidak lagi berada di bumi yang kita kenal, melainkan di Battle World. Planet ini bentuknya seperti tambal sulam dari berbagai universe, dan yang menjadi rajanya adalah Dr. Doom. Dia sekarang dipanggil God Emperor Doom. Doom membuat aturan yang sangat ketat, dan dia dibantu oleh Dr. Strange yang menjabat sebagai Sheriff of Agamotto.
Untuk menjaga keamanan, Dr. Doom menggunakan pasukan polisi yang isinya adalah gabungan berbagai Thor yang disebut Thor Corps. Semua orang di planet ini percaya bahwa Doom adalah Tuhan dan Battleworld adalah satu-satunya tempat yang pernah ada. Cerita makin seru di isu berikutnya. Ternyata ada orang-orang dari dunia lama yang selamat. Life Raft milik Reed Richards berhasil ditemukan dan dibuka di Battleworld. Tidak cuma itu, Miles Morales dari Ultimate Universe juga ternyata selamat. Saat Doctor Strange bertemu dengan mereka, Strange kaget karena para penyintas ini masih ingat dengan dunia lama sebelum kiamat. Ini adalah masalah besar buat Doom. Karena kalau rakyat Battleworld tahu bahwa ada dunia sebelum ini, kekuasaan Doom bisa goyah dan hancur. Ketegangan memuncak saat para penyintas dari dunia lama ini akhirnya bertatap muka langsung dengan God Emperor Doom. Doom merasa posisinya terancam dengan kehadiran mereka. Cyclops yang saat itu sedang memiliki kekuatan Phoenix Force yang sangat luar biasa mencoba menyerang Doom sendirian. Tapi dengan sangat santai, Doom mematahkan leher Cyclops sampai mati. Adegan ini sengaja dibuat untuk menunjukkan ke kita betapa gilanya kekuatan yang dimiliki oleh Dr. Doom sekarang. Dia benar-benar tidak bisa dikalahkan dengan cara biasa. Melihat teman-temannya mau dibantai, Dr. Strange mengambil langkah nekat. Dia menggunakan sihirnya untuk memindahkan dan menyembunyikan para pahlawan ke seluruh penjuru Battleworld agar tidak dibunuh oleh Doom. Doom sangat marah karena sahabat sekaligus tangan kanannya sendiri berani melawannya. Strange sudah pasrah dan menerima nasibnya. Lalu Doom pun membunuh Strange di tempat itu juga. Perasaan Doom saat membunuh Strange sebenarnya sangat berat dan sedih. Tapi demi menjaga Battleworld agar tidak hancur, dia merasa harus melakukan itu. Isu 5 temponya sedikit menurun untuk memperlihatkan dampak dari kejadian sebelumnya. Doom mengumpulkan para bawahannya yang paling kuat untuk memburu Reed Richards dan penyintas lainnya. Di bab ini kita juga akhirnya diajak melihat ruang rahasia milik Doom di bawah patung Molecule Man. Ternyata Molecule Man yang asli disembunyikan di taman rahasia itu. Dan dia adalah baterai utama atau sumber kekuatan dari God Emperor Doom. Kalau Molecule Man ini diambil, maka Doom akan kembali menjadi manusia biasa di dalam baju besinya. Pada isu 6, para pahlawan yang selamat mulai menyusun rencana. Reed Richards yang baik bekerja sama dengan versi jahat dirinya dari Ultimate Universe, yaitu The Maker. Mereka mencari tahu sumber kekuatan Doom. Di tempat lain, Spider-Man dan Miles Morales tanpa sengaja masuk ke taman rahasia dan bertemu dengan Molecule Man. Mereka mengobrol santai dan Miles memberikan sebuah hamburger yang dia bawa dari saku bajunya kepada Molecule Man. Walaupun kedengarannya lucu dan aneh, hamburger ini ternyata membuat Molecule Man merasa sangat senang dan berhutang budi pada mereka. Persiapan perang besar dimulai di isu 7. Seseorang yang menyebut dirinya The Prophet, yang ternyata adalah Maximus, berhasil menghasut banyak wilayah di Battleworld untuk memberontak melawan Doom. Pasukan dalam jumlah yang sangat banyak mulai bergerak ke kastil milik Doom. Di sisi lain, Black Panther dan Namor pergi ke pulau rahasia milik Doctor Strange yang sudah mati, dan mereka menemukan alat teleportasi Sith Courageous beserta senjata super kuat Infinity Gauntlet. Sekarang mereka siap untuk menantang sang dewa secara langsung. Isu 8 adalah tempatnya aksi pertarungan yang sangat gila dan epik. Perang pecah di depan pintu rumah Doom. Black Panther muncul menggunakan Infinity Gauntlet dan langsung melawan God Emperor Doom 1 lawan 1. Thanos yang juga ikut dalam pemberontakan mencoba sok jago dan menantang Doom sendirian. Tapi tebak apa yang terjadi? Doom mencabut seluruh tulang belakang Thanos dengan tangan kosong hanya dalam hitungan detik. Ini adalah momen yang paling brutal dan membuktikan bahwa karakter seperti Thanos pun bukan apa-apa di depan Doom versi ini. Tapi ternyata pertarungan heboh Black Panther dan Infinity Gauntlet itu hanyalah sebuah taktis pengalihan. Rencana aslinya adalah membiarkan Reed Richards menyusup masuk ke taman rahasia untuk menemui Molecule Man.
Saat Doom sadar bahwa dia sedang ditipu oleh Black Panther, dia langsung meninggalkan medan perang untuk mengejar musuh bebuyutannya itu. Rasa benci antara Reed Richards dan Victor Von Doom yang sudah ada selama puluhan tahun di komik akhirnya meledak di momen ini. Pertarungan antara Reed dan Doom tidak dilakukan dengan saling tembak laser atau adu pukulan yang heboh. Mereka bertarung menggunakan kata-kata, ego, dan perasaan. Doom akhirnya mengaku kalah pada perasaannya sendiri. Di depan Molecule Man, Doom mengakui bahwa kalau saja Reed Richards yang mendapat kekuatan dewa ini, Reed pasti bisa membangun ulang multiverse dengan jauh lebih baik daripada dirinya. Pengakuan ini lebih menyakitkan bagi Doom daripada pukulan fisik apapun. Karena Doom sudah mengakui kelemahannya, Molecule Man langsung mencabut seluruh kekuatan dewa dari tubuh Doom. Seketika itu juga, pertahanan Battle World hancur berantakan dan planet itu mulai runtuh. Keadaan menjadi sangat panik. Black Panther yang menyadari dunia mulai hancur menggunakan kekuatan Time Gem dari Infinity Gauntlet untuk melompat mundur ke masa lalu, tepatnya ke Wakanda sebelum semua incursions ini dimulai, mereset jalan ceritanya sendiri. Sementara itu, Reed Richards akhirnya mendapat bantuan dari Molecule Man. Reed bersama keluarganya yang berhasil dihidupkan kembali mendapatkan kekuatan untuk membangun ulang seluruh multiverse dari awal. Satu persatu, anak Reed yang bernama Franklin Richards menggunakan kekuatannya untuk menciptakan alam semesta baru, dibantu oleh ayahnya. Ini adalah akhir yang sangat bahagia dan pantas untuk Fantastic Four setelah semua penderitaan yang mereka alami di awal cerita. Multiverse Marvel akhirnya kembali lagi, walaupun ada beberapa perubahan kecil yang membuatnya jadi lebih segar. Salah satu perubahan lucunya adalah Miles Morales dan keluarganya sekarang hidup di universe utama Marvel, Earth 616. Ini semua terjadi sebagai bentuk terima kasih dari Molecule Man karena Miles sudah memberinya hamburger enak saat di Battle World. Ini adalah detail kecil yang lucu tapi punya makna besar. Kebaikan kecil bisa menyelamatkan nasib seseorang dalam skala kiamat sekalipun. Di adegan paling akhir komik ini, kita melihat Victor Von Doom sudah kembali ke negaranya, yaitu Latveria. Dia berjalan pelan dan membuka topeng besinya. Betapa kagetnya dia saat merasakan wajahnya. Luka bakar parah yang selama ini menutupi wajahnya sudah sembuh total. Ternyata, Reed Richards berbaik hati menyembuhkan wajah Doom saat mengatur ulang universe. Ini menjadi penutup yang sangat damai dan menenangkan hati setelah jalan cerita panjang yang bikin tegang. Sekarang mari kita bahas dari sisi gambar yang dikerjakan oleh Esad Ribic. Gaya gambarnya sangat epik, lebih mirip seperti lukisan klasik zaman dulu daripada sekedar komik biasa. Gaya ini sangat pas dengan tema God Emperor Doom yang menganggap dirinya Tuhan. Setiap halaman terasa besar, berat, dan penting. Ketika ada adegan planet hancur atau pertempuran besar, goresan tangan Ribic benar-benar membuat kita merasa sedang melihat akhir dari sebuah dunia. Memang kadang-kadang kalau kita perhatikan lebih detail, wajah beberapa karakter terlihat sedikit aneh atau mirip satu sama lain. Tapi itu sama sekali tidak merusak keseruan membacanya. Ditambah lagi, dengan pewarnaan yang sangat gelap dan suram, warna-warna ini berhasil membangun perasaan putus asa dan tanpa harapan yang memang sengaja ingin ditonjolkan selama Battle World. Kalian bisa merasakan betapa suramnya hidup di bawah kekuasaan Doom yang mutlak. Dari sisi penulisan, Jonathan Hickman benar-benar menunjukkan kelasnya sebagai penulis top. Dia tidak menganggap pembacanya anak kecil. Dia membangun cerita ini dengan sangat lambat dan detail selama bertahun-tahun dari seri Avengers, dan dibayar lunas semuanya di event ini. Cara Hickman menulis persaingan ego antara Reed Richards dan Dr. Doom adalah bagian paling juara. Dia membuat kita paham kenapa Doom melakukan hal seburuk itu. Pada saat yang sama, kita juga kasihan melihat beban pikiran yang ditanggung Doom.
Secara keseluruhan, dampak dari Secret Wars tahun 2015 ini sangat terasa bagi masa depan komik Marvel. Event ini menjadi alasan yang kuat untuk menggabungkan beberapa dunia, seperti memasukkan karakter Miles Morales, Old Man Logan ke timeline utama atau Earth 616. Selain itu, event ini juga berguna untuk merapikan jalan cerita Marvel yang sudah terlalu berantakan dan membingungkan selama bertahun-tahun, ibaratnya seperti membersihkan kamar yang sudah sangat berantakan. Dampak lainnya yang paling besar adalah event ini membuat Fantastic Four sempat hilang dari cerita komik Marvel selama beberapa tahun, karena di akhir cerita mereka sibuk keliling angkasa untuk menciptakan dunia-dunia baru. Marvel mengistirahatkan karakter ini. Ini menjadi penutup yang sangat indah bagi keluarga pertama Marvel, sebelum akhirnya mereka kembali lagi bertahun-tahun kemudian dengan cerita yang baru. Untuk karakter Dr. Doom sendiri, ini adalah momen puncak dalam hidupnya. Dia berhasil membuktikan bahwa dia mampu menyelamatkan dunia ketika para pahlawan gagal. Dia berhasil menjadi dewa, tapi dia juga harus menelan fakta pahit bahwa ego dan gengsinya sendiri yang selalu menjadi musuh terbesarnya. Perkembangan karakter Dr. Doom dari awal sampai cerita ini tamat adalah sebuah mahakarya dalam penulisan komik. Bagi saya sendiri, Secret Wars tahun 2015 ini jelas adalah event komik terbaik yang pernah dirilis Marvel di era modern. Cerita ini tidak hanya sekedar pertarungan besar yang asal-asalan, tapi sangat fokus pada penyelesaian masalah personal antara dua karakter utamanya. Cerita ini membuktikan bahwa sebagus apapun kekuatan super yang kamu miliki, semuanya akan kembali lagi pada seberapa besar kamu bisa melawan egomu sendiri. Satu tips penting buat kalian yang baru mau mulai membaca, jangan langsung baca Secret Wars tanpa persiapan. Saya sangat menyarankan kalian untuk membaca Run Avengers dan New Avengers buatan Jonathan Hickman terlebih dulu. Kalau kalian baca dari sana, kalian akan jauh lebih paham dan bisa ikut merasakan kepanikan saat bumi saling bertabrakan di isu pertama. Karya ini wajib banget masuk ke dalam daftar bacaan wajib bagi para pecinta lore superhero. Semoga beda komik kita kali ini bikin kalian makin paham dan sadar betapa panjang dan serunya lore dari dunia Marvel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel Admin Y dan channel Marvel Universe Indonesia. Kalian juga bisa memberikan dukungan dan request pembahasan melalui Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai berjumpa kembali dalam video-video berikutnya. Terima kasih.